up, no counter. Gue kok pengen beli skin ini ya? Lu boros banget deh. Iya ya, kenapa ya gue bulan-bulan ini selalu boros? Kenapa nggak lu tabung aja duitnya? Ada sih di rumah tabungan. Emang lu tabungan apaan? Tabungan bebek di rumah itu kalau misalnya gue perlu bisa dipakai sih. Kenapa uangnya lu nggak tabung aja di bank mandiri gitu? Kenapa nggak di bank syariah aja? Oh iya ya, emang kedua itu apa perbedaannya? Kali ini, saya akan memaparkan tentang perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Ini mungkin hal yang sangat sering dibahas atau ditanyakan ya oleh masyarakat awam. Bank syariah dan bank konvensional merupakan dua jenis bank yang berbeda. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip Islam, sedangkan bank konvensional beroperasi berdasarkan perjanjian nasional dan internasional serta hukum formal. Berikut beberapa perbedaan utama antara keduanya. Yang pertama ada di prinsipnya. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan menghindari kegiatan haram seperti riba dan maisiat atau perjudian. Bank konvensional beroperasi berdasarkan perjanjian nasional dan internasional serta hukum formal. Yang kedua, ada di sistem operasionalnya. Bank konvensional menggunakan suku bunga dan praktik perbankan konvensional lainnya. Sedangkan bank syariah menggunakan bagi hasil dan praktik keuangan Islam lainnya. Yang ketiga, perbedaannya ada di tujuannya. Bank syariah bertujuan untuk mengedepankan nilai-nilai Islam dan mendukung pembangunan nasional, sedangkan bank konvensional bertujuan untuk menghasilkan keuntungan hubungan dengan nasabah. Dalam bank konvensional, hubungan antara bank dan nasabah pada umumnya adalah hubungan debitur dan kreditur. Dalam bank syariah, hubungan tersebut bisa bermacam-macam bentuknya, seperti pembeli, penjual, kemitraan, atau jasa. Yang keempat, perjanjian formal. Bank konvensional biasanya menggunakan perjanjian hukum formal, sedangkan bank syariah menggunakan kontrak dan perjanjian Islam. Pengelolaan dana. Bank konvensional dapat mengelola dana pada bisnis apapun yang menguntungkan, sedangkan bank syariah hanya dapat mengelola dana pada bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam. Yang kelima, ada di keuntungan. Bank konvensional menghasilkan keuntungan melalui suku bunga, sedangkan bank syariah menghasilkan keuntungan melalui bagi hasil dan praktik keuangan Islam lainnya. Ya, emang keunggulan di antara keduanya apa sih? Ada banyak? Ya banyak. Bank syariah dan bank konvensional mempunyai kelebihan dan kelebihan masing-masing. Keunggulan bank syariah, yang pertama yaitu bebas riba. Bank syariah tidak menggunakan suku bunga yang dianggap haram dalam Islam. Yang kedua, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, artinya keuntungan dibagi antara bank dan nasabah. Yang ketiga, bank syariah memiliki sistem transparan yang memungkinkan nasabah mengetahui pertumbuhan bank. Yang keempat, bank syariah mendorong investasi yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial yang sejalan dengan prinsip Islam. Yang kelima, bank syariah memberikan layanan kepada masyarakat kurang mampu. Keunggulan bank konvensional. Yang pertama, bank konvensional sudah ada sejak lama dan lebih mapan dibanding bank syariah. Yang kedua, bank konvensional memiliki lebih banyak produk dan layanan, sehingga lebih kompetitif dibandingkan bank syariah. Yang ketiga, lebih familiar bagi nasabah. Nasabah lebih mengenal produk layanan yang ditawarkan bank konvensional sehingga memudahkan mereka dalam menggunakannya. Yang keempat, lebih fleksibel. Dapat mengelola dana bisnis apapun yang menguntungkan, sedangkan bank syariah hanya dapat mengelola dana pada bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah.
Emang dari bank syariah dan konvensional ada apa aja sih pembiayaannya? Apa perbedaan dari pembiayaan konvensional dan syariah? Yang pertama, hubungan nasabah dengan perusahaan pembiayaan. Dalam pembiayaan konvensional, nasabah dan perusahaan pembiayaan memiliki hubungan kreditur dan debitur. Perusahaan pembiayaan sebagai pemberi dana dan nasabah sebagai penerima dana. Nasabah kemudian akan mengembalikan dana kepada perusahaan sesuai dengan tenor yang disepakati pada awal perjanjian. Sedangkan dalam pembiayaan syariah, perusahaan dan nasabah menjalin hubungan kemitraan. Perusahaan pembiayaan akan memberikan modal atau dana dan nasabah akan bertindak sebagai pengelola dana tersebut dan keuntungannya akan dibagikan sesuai perjanjian yang telah disepakati di awal. Yang kedua, penerapan sistem bunga dan denda. Perbedaan kedua, pembiayaan konvensional dan syariah terletak di sistem bunga. Dalam pembiayaan konvensional, perusahaan pembiayaan sebagai penyedia dan menerapkan bunga kepada debitur sebagai sumber keuntungan untuk perusahaan. Berbeda dengan pembiayaan konvensional, bunga tidak diperbolehkan dalam pembiayaan syariah. Larangan ini dikarenakan bunga termasuk riba dan tidak sesuai dengan prinsip keuangan syariah. Lalu yang terakhir ada sumber dana atau modal. Perusahaan pembiayaan pada umumnya mendapatkan biaya dari bank dalam negeri maupun luar negeri. Dana yang dihimpun dari bank-bank tersebut kemudian akan dikelola oleh perusahaan pembiayaan dan disalurkan kepada kreditur yang telah mengajukan pembiayaan. Sedangkan sumber dana untuk perusahaan pembiayaan syariah diperoleh dari bank-bank syariah yang juga memegang prinsip syariat Islam. Mau tau nggak? Produk perbankan syariah sama konvensional itu ada apa aja? Emang apa aja? Lalu berikutnya ada produk-produk bank syariah melibatkan prinsip-prinsip keuangan Islam. Sementara bank konvensional menawarkan produk berdasarkan sistem keuangan konvensional. Berikut adalah beberapa contohnya. Pertama, ada bank syariah yang mencakup tabungan mudharabah, yaitu nasabah dan bank berbagi keuntungan dari investasi tabungan. Yang kedua, yaitu ada investasi mudharabah, yaitu investasi yang melibatkan kerjasama antara bank, manajer dana, dan nasabah atau investor. Yang ketiga ada murabahah, yaitu pembiayaan barang dengan penjualan kembali dengan markup harga. Lalu ada juga ijarah, yaitu sewa guna usaha, di mana bank membeli aset dan menyewakannya kepada nasabah. Selanjutnya ada musyarakah, yaitu bentuk kerjasama antara bank dan nasabah dalam kepemilikan atau pengelolaan bisnis. Berikutnya ada bank konvensional, yaitu tabungan dan deposito, menyimpan uang dengan bunga yang diberikan oleh bank. Yang kedua ada kredit pribadi, yaitu pinjaman tanpa agunan untuk kebutuhan pribadi. Yang ketiga ada kartu kredit, yaitu pembiayaan pembelian dengan batasan kredit dan bunga yang tertentu. Keempat ada hypothecation, yaitu pembiayaan dengan agunan, di mana nasabah memberikan hak atas aset tertentu. Lalu ada leasing, yaitu sewa guna usaha konvensional, di mana nasabah membayar sewa untuk penggunaan aset. Selanjutnya ada investasi saham dan obligasi, yaitu melibatkan pembelian saham atau obligasi untuk investasi.